Shalom dan selamat pagi hari ini. Pagi-pagi jam 4.30 sebelum matahari terbit, dalam keadaan masih gelap, kita datang mencari Tuhan. Saya akan membacakan Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Di mana kita bisa menemukan Tuhan? Matius memberikan tulisan tentang Tuhan Yesus menyatakan Bapa itu misterius. Bapa di surga itu adanya di tempat tersembunyi, tempat yang sepi seperti saat ini. Kita mencari Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama beberapa hari ini kita sudah sama-sama belajar untuk belajar meminta kepada Tuhan pada waktu pagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Dalam terjemahan lain, berikanlah kami rezeki kami pada hari ini. Give us our daily bread. Lalu ada juga terjemahan berikanlah bagian kami hari ini, yang artinya porsi kami hari ini. Tuhan, kami tidak meminta yang lain, kami meminta porsi kami untuk keluarga kami, untuk kecukupan daripada kehidupan keluarga, anak-anak, istri. Tuhan, Engkau cukupkan. Tuhan mengajar untuk meminta harian, dan juga Tuhan mengajarkan kita semua bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, berkat sehari untuk sehari, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang kita belajar pada pagi hari ini? Tuhan mau mengajar kita untuk bisa menikmati setiap waktu yang ada pada hari ini. Jangan selalu terbebani oleh masa lalu, dan juga jangan terlampau khawatir akan hari esok, sehingga menyebabkan kita kehilangan nikmatnya hari ini. Belajar untuk bersyukur dan puas akan hal-hal kecil yang ada pada kita. Belajar untuk bersyukur dan belajar puas untuk hal-hal kecil yang kita bisa raih hari ini. Tadi pagi saya baru melayani pemakaman dari seorang bayi yang masih sangat kecil. Bahkan dia belum melihat akan kehidupan, matahari dan sebagainya, tetapi Tuhan sudah panggil. Juga tadi sore saya diberikan kabar ada seorang tante dari keluarga kami yang kita doakan terkena akan stroke. Nah, mari saudara belajar untuk pagi ini bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita ada dan bisa kita raih hari ini. Jangan terlalu khawatir akan masa depan, jangan juga terlampau Anda terhukum oleh karena kesalahan dan beban masa lalu. Apa yang ada hari ini, syukuri, berikan senyumanmu,
rasa puas itu timbul dari hatimu. Mari kita lihat Pengkhotbah 5. Yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada satupun. Lalu ditulis, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, ia telanjang dan ketika datang, dan waktu pulang pun tidak ada satupun yang dapat dibawanya. Apakah keuntungan orang tadi yang berjerih lelah menjaring angin? Sepanjang umurnya berada dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, kesel sama orang. Jadi pengkhotbah menceritakan bahwa ada orang yang tidak puas dalam hidupnya, yang terus berlari dan berjerih payah, dan hidupnya penuh dengan penderitaan, kesusahan. Tetapi ada orang yang dianggap baik oleh pengkhotbah, yakni orang yang bersenang-senang, lihatnya, dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah selama hidup yang pendek. Saya lihat bahasa Inggrisnya dikatakan hidup yang pendek. Ditulis bahwa and to enjoy all his labor that he taketh under the sun all of the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Ternyata rahasia untuk menikmati adalah menikmati setiap hari yang diberikan Tuhan. Saya ulangi, menikmati setiap hari baru yang diberikan Tuhan, karena itu bagian kita. It is his portion. Saudara, setiap kali Anda mengakhiri sebuah hari, Anda tidur, dan waktu bangun pagi Anda berkata itu hari baru. Itu adalah gift dari Tuhan. Hari ini kalau engkau bisa doa pagi, itu gift, kado dari Tuhan. Nikmatilah tanpa terbebani masa lalu dan tanpa terlalu khawatir akan masa depan. Saya mengingat sebuah quote yang penting buat kita ingat pagi hari ini. Ketidakpuasan saudara akan sesuatu hal, lalu disambung dengan ketidakpuasan saudara dalam hal lain, ketidakpuasan dan ketidakpuasan yang Anda latih dalam hidup Anda tidak akan sedikit pun memberikan kepuasan dalam hidup Anda. Tetapi ketidakpuasan demi ketidakpuasan, endingnya pasti tidak puas. Camkan ini baik-baik. Tetapi kalau engkau puas akan hal kecil sekitarmu, engkau rawat itu, engkau beri pupuk itu, hal-hal kecil, engkau puas akan hal kecil, engkau puas dan puas dan puas, dan Tuhan tambah-tambahkan, dan Tuhan tambah-tambahkan. 1 jadi 2, 2 jadi 5, 5 jadi 11. Hari ini dimanapun saudara berada, ambil waktu untuk saat teduh. Setelah ini dengan musik, dan berkata, taruh tangan saudara dada, aku puas ya Tuhan. Terima kasih untuk keluargaku, untuk income-ku, untuk pendapatanku, untuk tabunganku, untuk kesehatanku. Seberapapun itu kecil, mulailah puas dari hal yang Tuhan sudah berikan. Dan Anda akan melihat Tuhan akan tambah-tambahkan syukur Anda. Amin. Damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah melampaui pikiranmu turun kepadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Yesus Kristus,
penyertaan Roh Kudus yang manis, yang penuh dengan kasih dan sayang, menyertai saudara hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan padamu kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia, sehingga engkau melewati hari ini, hari besok kian lama, kian terang seperti rembang tengah hari. Amin. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku